Yo guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan discuss ya mengenai salah satu koin di sini yang akan jadi penyebab ataupun dia ini men-trigger terjadinya alt season, teman-teman. Ini menurut opini saya pribadi berdasarkan rangkuman-rangkuman berita yang sudah saya siapkan di sini untuk kita discuss bersama-sama ya di channel Black Cuan ini, teman-teman. Berikut juga kita akan bicara nanti ini tentang Bitcoin, potensinya ke berapa, dan bagaimana siklus ini kita membacanya itu dari referensi-referensi ya. Salah satunya itu adalah banner cycle, teman-teman. Untuk itu kita dive in, my friend. Yang pertama di sini saya ingin bahas adalah ketika saya merecord video kali ini, Bitcoin sudah berada lagi nih di 103.000 setelah terkoreksi yang cukup kejam juga ya, main di 100 bahkan 101 ya, di drag turun itu. Kemudian Ethereum, teman-teman, Ethereum ini di 2600. Dan XRP guys, XRP di 2,57. Teman-teman, sebelum kita bahas ya mengenai satu koin kripto yang akan gendong altcoins ya. Jadi ini kayak tim basket gitu kan, jadi pemain lain lagi lemas. Ini satu orang nih di Lakers misalnya, ini dia gendong teman-temannya karena dia produktif sekali nantinya. Itu yang saya bayangkan dalam hal ini, teman-teman. Untuk yang pertama, kita di Bitcoin di sini. Bitcoin ini diprediksikan itu akan berada di 130.000 harganya. Dan ini berdasarkan Polymarket ya. Di sini ada forecast yang terjadi di Polymarket. Dan mayoritas ini menyatakan bahwa 130.000 itu akan terjadi. Dan kalau kita mau lihat lagi ya, salah satu berita yang di luar Bitcoin di sini, teman-teman ya. Ini kayak meme coin ya. Di pump dia kayak meme coin ini. Coinbase Global di sini, teman-teman. Setelah join ke S&P 500, saham dari Coinbase ini ngepump, dan 5% buat saham itu besar, teman-teman. Digas ini, dipump. Dan kalau kita lihat chartnya atau grafiknya, candlenya lah kita bilang ya, ini meme coin ini, pergerakan kayak begini. Dan ini biasanya pertanda ya, karena ada confidence bagi para investor mengenai hal tersebut. Dan untuk Bitcoin kita lihat secara teknikalnya di sini, dari MACD-nya pola MACD ya, teman-teman, karena ada yang tanya saya, MACD itu apa bang? Ya udah, ini MACD-nya ya, teman-teman, untuk pergerakan dari si Bitcoin. Ini sudah membentuk pola bullish cross, sahabat Black Cuan, dalam time frame yang mingguan. Apabila dia terjadi kenaikan, taruhlah tidak ke 80% atau 150% setelah golden cross yang terjadi di tahun 2023 atau golden cross yang terjadi di tahun 2024, taruhlah di sini mungkin 60%, kisarannya itu di bawah 200k ya, teman-teman. Kalau itu terjadi, jadi menurut sahabat Black Cuan ini keberapa nih? Menurut kalian nih, apabila mengikuti pola MACD yang sudah positif di sini ya, dan bahkan ini kan di atas histogram nih, dia buka tutup atau saling bersilangan di atas histogram yang pertandanya ini sangat-sangat bullish ya menurut saya di sini untuk long term, teman-teman, karena ini time frame besar. Kalau kalian lihat di time frame harian, apalagi yang 4 jam, apalagi yang 1 jam, itu kan ada banyak sekali model pergerakannya untuk yang short terms-nya. Jadi naik turunnya juga gila juga ya di sana. Tetapi untuk long terms-nya di sini kelihatan ya ini masih dalam pola yang bullish untuk Bitcoin ini. Dan apabila kita lihat juga ya, ini kita ngomong cuaca nih teman-teman ya, cuaca kripto, dunia perkriptoan ini. Salah satu yang menarik ini datang dari Trump. Ini saya quote langsung dari Gabriel Ray yang merupakan bosnya Thrift ya. Di sini sudah dikasih sinyal sama Big Boss nih, teman-teman. Kita ngikut aja apa kata Big Boss gitu. Karena Trump di sini dari Watcher Guru dia katakan stock market is gonna got a lot higher, teman-teman. Akan naik lebih tinggi. Dan kenapa ini mendukung? Salah satu kaitannya ini datang juga masih dari Amerika, teman-teman. Senator Cynthia Lummis ini memang sudah mendesak ini pemerintahan dari Trump untuk menghapus pajak terhadap Bitcoin ataupun perusahaan-perusahaan kripto yang beroperasi di Amerika. Ini pertanggal 12 Mei 2025, yang apabila ini disahkan, ini akan menjadi titik balik yang sangat besar untuk adopsi massal serta pertumbuhan dunia perkriptoan di Amerika Serikat secara khusus. Dan ini jelas nantinya akan mempengaruhi secara global, sahabat Black Cuan. Selanjutnya saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat salah satu referensi klasik, sudah tua, ini 200 tahun ya kurang lebih umurnya.
ini merupakan periode di mana orang-orang ini mendapatkan gains ataupun potensi gains yang besar, serta kapan exit dari market tersebut. Ini merupakan Banner Cycle, teman-teman. Jadi si Banner Cycle ini, teman-teman, merupakan siklus ya, yang dibuat pertama kali itu di 1875 oleh Samuel T. Banner, ya abad 19 itulah. Dan ini kan pola yang memprediksi mengenai periode terbaik untuk orang ini membeli atau menjual, serta menghindari untuk berinvestasi ketika terjadi pucuk ya, atau di puncak harga. Dan Banner Cycle ini mengidentifikasi siklus yang 8, 9, bahkan 10 tahun ya, untuk terjadi krisis ekonomi. Bahkan dia juga punya pola 16-20 tahunan untuk melihat harga tertinggi dan terendahnya. Semacam kalender siklus ekonomi lah, kita bilang seperti itu. Dan untuk konteksnya yang berkaitan dengan kita ini sekarang ya, di Bitcoin, di saham, ataupun di kripto, kita bisa melihat ini pola yang menunjukkan fase bullish yang besar, teman-teman. Yang dimulai dari tahun 2024 sampai ke 2026 ini. Yang mana ini akan ada semacam potensi kenaikan harga yang signifikan untuk jangka menengah ke depan ini, apabila pola inilah yang terjadi, teman-teman. Akan tetapi, disinilah disclaimer-nya, teman-teman. Banner Cycle ini bukanlah instrumen yang ilmiah, sahabat Black Cuan. Dan pasar ini kan banyak sekali dipengaruhi oleh berbagai faktor ya, terutama dalam hal makroekonominya. Dan sebaiknya, sahabat Black Cuan, untuk menggunakan Banner Cycle ini sebagai panduan saja, atau referensi dalam membuat analisa ataupun melihat gejala-gejala ataupun fenomena di dalam pasar ini. Dan jangan dijadikan ini sebagai satu-satunya dasar pengambilan keputusan dalam investasi, sahabat Black Cuan. Jadi teman-teman, ini si Banner Cycle sudah mendukung ya salah satu faktor cuaca yang kita bahas di video kita yang sebelumnya. Dan sekarang ini kita pindah ke pembicaraan mengenai salah satu koin yang akan gendong altcoins lainnya atau alt season, atau dia yang penyebab ya, penyebab terjadinya alt season. Kali ini kita awali dari Alt Season Index, sahabat Black Cuan. Untuk Alt Season Index di sini masih berada di level 27, yang artinya ini masih jauh dari potensi Alt Season yang sebenarnya. Ini lagi di bawah sekali. Bahkan ini sedikit ya di atas garis kematiannya. Jadi garis biru ini, teman-teman, di area biru-biru ini adalah yang saya anggap sebagai garis kematiannya. Di 25 ini ya, teman-teman. Jadi kita hanya 2 poin di atasnya. Kemudian untuk Alt Season Index itu berada di 75 ke atas. Disitulah terjadi alt season yang sebenarnya, di mana mayoritas altcoins ini melampaui pergerakan dari si Bitcoin-nya. Dan ini masih early menurut saya apabila kita lihat ya pergerakan di sini. Akan tetapi teman-teman, harap tetap dicatat bahwa ini bukan financial advice. Apa yang saya bicarakan di sini dijadikan referensi saja, seperti kita menjadikan Banner Cycle itu sebagai referensi, teman-teman ya. Karena keputusan membeli ataupun menjual itu tetap pada diri kita masing-masing. Dan apabila kalian suka dengan konten Black Cuan ini, tinggalkan like serta subscribe ke channel ini, sahabat Black Cuan. Kita lanjutkan di sini. Koin yang akan menggendong alt season ya, atau altcoins lainnya itu untuk bergerak naik adalah si Ethereum, teman-teman. Saya tahu fase-fase ini sudah dianggap usang sekarang ini. Akan tetapi, teman-teman, seandainya nanti rotasi uang ini mulai geser ke Ethereum, saya kira fase ini akan dibahas lagi nantinya. Karena apabila kita lihat ya, fase pertama Bitcoin gas dulu, setelah itu baru Ethereum. Setelah dari Ethereum, orang-orang udah dapat profit banyak nih di Ethereum, pindahlah dia ke large cap. Kemudian setelah puas di large cap ini, para trader, investor ini akan mulai alihkan dana untuk mendapatkan gains yang besar itu di alt season, di mana yang large cap, mid cap, small caps, bahkan plankton caps lah seperti itu akan mendapatkan momentumnya. Dan pertanda bahwa Ethereum ini sebagai salah satu koin yang akan gendong ya alt season, teman-teman, salah satu pertandanya ini datang dari berita BlackRock, teman-teman, di mana SEC mulai mempertimbangkan untuk mengadakan yang namanya itu ETF staking. Ini setelah BlackRock high level meeting dengan SEC ya di sini, teman-teman. Dan di sini saya tidak hanya berbicara mengenai staking saja, di mana staking ini akan sangat menguntungkan bagi orang-orang yang punya ETF di Ethereum ya, spot Ethereum ETF tersebut, dia akan dapat penghasilan pasif dari memegang spot ETH ETF saja. Dan kali ini faktor yang lebih besarnya lagi adalah apabila dia dikombin dengan tokenisasi, sahabat Black Cuan. Maka adopsi massal untuk si Ethereum ini akan luar biasa besar,
Dimana kita ketahui juga ekosistemnya dia ini juga kan salah satu yang terbesar nih di dalam ekosistem kripto, teman-teman. Jadi saya membayangkan koin-koin yang ada di dalam jaringannya Ethereum ini akan ikut mendapatkan atensi dari pasar ini. Apalagi nanti jika tokenisasi ini udah mulai merambah kemana-mana. Salah satunya di sini kan ada yang namanya itu token BUILD ya, di mana ini merupakan obligasi pemerintah Amerika Serikat yang jangka pendek, teman-teman. Dan BUILD ini merupakan tokenisasi yang dikeluarkan oleh BlackRock melalui platform yang disebut sebagai Securitize. Kemudian, blockchain yang dipakai di sini, ERC20-nya itu adalah si Ethereum, teman-teman. Dan dalam fiturnya ini, si BUILD ini, dia menyediakan yield harian dan bisa ditransfer antar dompet institusional. Jadi kalau kita bayangkan, ini akan merambah ke aset-aset lainnya yang di RWA-kan gitu kan. Dan akan masif sekali dampaknya itu terhadap Ethereum ke depan ini, sahabat Black Cuan. Sementara untuk data terbaru di sini, saya ingin menampilkan bahwa ada satu perusahaan yang namanya itu Abraxas Capital di sini yang membeli dengan dana sebesar 84.700.000 US dollar di sini dalam bentuk Ethereum ya, teman-teman. Dan dia menjadi salah satu juga nih yang besar ya setelah World Liberty Finance, Fidelity, kemudian BlackRock. Dan disinilah saya selalu menaruh curiga ya, teman-teman, sejak kita bahas Ethereum ini. Kenapa dia makin turun, malah orang borong dia gitu kan. Dan terakhir teman-teman, sebagai penutup video kali ini, secara teknikal untuk pergerakan si Ethereum ini, 2400 ini merupakan level psikologis juga ya. Kalau kita perhatikan dari area support dan resistennya dia, salah satu support pentingnya dia sekarang ini sudah berada di 2400, sahabat Black Cuan. Dan ketika kita record video kali ini, Ethereum itu berada di 2600. Jadi cukup jauh juga dia dari supportnya sekarang ini. Dan dia sudah berhasil nih ngetes ke supportnya untuk Ethereum yang time frame 1 minggu. Yang dimana kalau kita membayangkan ini ya, seandainya ini akan benar-benar mengulang riwayatnya, pada tahun 2024 ini kisaran Juni, itu terjadi breakout ya dari level 2400 ini si Ethereum. Kemudian dia melanjutkan kenaikan bahkan sampai di atas 4000. Dan kali ini teman-teman kita melihat pola yang sama terjadi kali ini. Berhasil keluar dari resisten 2400 ini. Semoga dia bisa mengulang performa yang terjadi di tahun 2024. Yang bahkan diekspektasikan ya oleh beberapa analis seperti kita bicarakan di video sebelum ini. Ethereum ini diekspektasikan naik sampai ke 10K. Jadi teman-teman sebagai kesimpulan, apabila Ethereumnya gas naik 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, alt season itu bakalan datang teman-teman. Itu yang saya bayangkan di sini, dan apakah itu akan terjadi dalam waktu yang cepat ataupun butuh waktu, ya kita sabar ya, kita tunggu dia sampai momen itu terjadi. In the meantime teman-teman, kita let's enjoy the ride guys. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace, my friend.